Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih bersama saya Ali tentunya di Asti Podcast dan juga channel YouTube-nya Ali Asetia. Teman-teman, kali ini kita akan membahas satu pembahasan yang sangat menarik tentunya dan juga sangat up to date sekali. Dan bersama kita sudah hadir seseorang yang menjadi teman diskusi kita. Halo, apa kabar? Halo, baik. Ya, ini adalah Gimana Kak Adel nih nih. kabarnya? Alhamdulillah nih, baik-baik juga. Hai, salam kenal. Halo Kak, nah mungkin boleh tahu nih nama lengkap Kak Adel siapa? Nama kan biasanya dipanggil Adel Nama orang punya lengkap. nama lengkap. Oh, sering dipanggil Adel. Tapi sering juga Oke. dipanggil Lina kok. Jadi tinggal Oh, pilih aja Adel atau Lina. mau Adel apa Lin? Oke, bukannya apa nih Kak Adel? Kesibukan seperti mahasiswa lainnya. Semester akhir bikin. Kan tuh ada Lagi orang skripsian mahasiswa yang sekarang. sibuk. Oh, skripsian ya. Dan apa namanya? Iya. BTW ini gimana nih Mas? Apa kondisinya nih? Kan sekarang kita lagi ada satu wabah ya yang cukup menurutku yang sangat berpengaruh terus keadaan ini gimana nih dengan kondisi Kali. nyerang balik COVID atau gimana nih? Kalau nyerang balik kayaknya kita bakal kalah deh. Kalau ngelihat Begitu ya? kondisi sekarang. Iya, bakal kalah. Kalau sekarang itu COVID emang beneran ada kan. Tapi ya disikapi dengan baik-baik aja sih. Ya tetap jaga kebersihan dan jangan apa ya, protokol kesehatan lah untuk mengurangi korban ya. Ya, korban. Itu. Iya. Oke, jadi supaya apa namanya jangan banyak korban gitu ya. Ya kita seperti kata Kak Adel tadi kita ya apa namanya kan apa gitu kayak pakai masker Asal. gitu kan dan makan biar makin sehat tentunya. Sih, Nah, karena nih kan memang kebersihan sebagian dari iman gitu. Iya, ya sebenarnya kan memang memang wajib ya di diri kita selain menghindari COVID juga penyakit lainnya. yang benar-benar benar banget tuh. Jadi apa namanya enggak ya Iya, protokol kesehatan tuh standar buat supaya kita terhindar dari seluruh penyakit gitu ya Kak ya kali ya. benar. Iya, iya. Oke nih. BTW nih ngomong-ngomong karena kan kesibukannya sekarang itu adalah skripsian ya kan. Ini Iya. adalah satu titik di mana seperti hidup dan mati kali ya. Iya nggak sih? Dramatis banget ya jadi hidup dan mati. Iya. Selesai itu udah biasanya udah selesai apa maksudnya nggak selesai skripsi ya tamat lah hidup kita gitu kan kayak hancur berkeping-keping. Jadi sekarang nih Gimana udah gimana? selesai Kak Adel sekarang udah selesai skripsinya atau gimana nih? Betul, kalau dikatakan selesai pasti belum ya. Hah? Juga untuk menyelesaikan. Itu kalau untuk skripsi. Ya Oke memang oke. keluhan mahasiswa akhir kan banyak ya. Untuk tahun ini ya, itu banyak Ya. sekali keluhannya. Karena memang terbatas dan semuanya serba online, jadi ya tiba-tiba kehidupan mahasiswa akhir itu jadi kebalik 180 derajat. Wah, ini
kali delay ya. Oke, gimana nih Kak? Ya, Nampaknya apa apa? namanya? Ya pun kepengaruh sama media. Gimana Kak, bisa diulangi lagi? Ya nampaknya sinyal internet pun terpengaruh ya sama COVID. Jadi kadang naik, kadang turun. Ya, iya. Sepertinya seperti itu. Kena dampaknya ya Ini, jadinya. iya semuanya pada takut sama COVID yang ngeri banget. Mm-mm. Oke nih, karena ngobrolin seputar apa ya research ya. Nih, Kadel udah Iya. sampai tahapan mungkin sebentar lagi akan perjuangannya, ya kan kita doakan ke Adel supaya bisa dapat nilai yang Amin. terbaik di ujian nanti ya. Oke, saya mau Amin. tanya-tanya sedikit Kak masalah research dan masalah apa namanya penelitian tugas akhir nih, tentunya skripsi ya kan. Nah itu kemarin kondisi Iya, iya. skripsiannya sebelum COVID menyerang ya. Kalau dulu kan orang-orang pada heboh sebelum negara api menyerang ya. Ya. Tapi sebelum COVID menyerang. Nah itu gimana sih kemarin perbandingannya antara ketika Kak Adel sudah dan mana apa namanya belum dan sesudah. Nah, Oke. Mungkin cerita sedikit ya di awal. Sebenarnya itu memang di Desember 2019 kemarin udah dibagiin bimbing, udah dibagiin dan mulai ngajukan judul. Nah, di Januari itu memang udah mulai yang ini eh, seminar seminar proposal. Nah, sama iya. ya ada dapat Februari waktu seminar. Ya udah seminar kan. Seminar Maretnya penelitian nih. Karena penelitiannya objeknya adalah apa siswa. Jadi Mhm. penelitiannya ya sekolah. Nah, Oh, gitu. waktu penelitian di sekolah itu ya berjalan di pertemuan berjalan dan mau pertemuan 3 itu memang lagi heboh-heboh tadi ya lagi heboh kalau di sini kan belum terlalu ini ya belum terlalu Menyerang gitu banget ya. kan beritanya masih biasa aja gitu tapi di pertemuan ketiga itu banyak sekolah yang udah diliburkan mau nggak mau ya Oh, penelitiannya libur deh itu dan sampai berapa lama tuh? penelitian libur waktu itu nah waktu itu ya udah karena nggak ada kejelasan akhirnya pulang kampung nih pulang kampung dan digantungin sekitar 2 bulan Wih, ya berat. tadinya Emang kan iya digantung 2 bulan nah emang yang namanya yang nanti gantung tuh kan emang gak enak sebenarnya, apalagi digantung skripsinya gitu kan. iya nggak enak bener digantung kan nggak ada kejelasan ya udah Iya, deh benar. akhirnya ya udah nunggu kan habis nunggu kemarin mulai COVID ini bakal turun nih, bakal selesai, bakal pergi. Ternyata Hmm. nggak ada kabar. Ya udah, libur diperpanjang jadinya. Entah itu Alah. sekolah, kampus, diperpanjang semua kan liburnya. Uh, Ya, uh, benar. nah, nah, udah bisa ya nih, gimana nih ceritanya? Apa ada something special? Ya, Uh, sih, jadi kemarin dibatalkan. Udah, saya sampai situ aja gitu. Nah, karena ya udah akhirnya
keputusan dari pihak prodi akhirnya nggak punya data anti penelitian, jadi analis, dan lumayan yang ngulang lagi kan dari awal ngerjainnya gitu. Makanya sekarang bisa apa ya sampai sini gitu penelitiannya. Karena Dia memang penelitian yang kemarin nggak bisa lanjut. jadi ya Ganti namanya apa sih kalau penelitiannya. diganti gitu? Jadi nggak penelitian secara langsung ya, nggak pengambilan data secara langsung gitu ya? Jadi literatur jatuhnya. Oh, studi literatur ya jadi diganti. Iya. Terus judulnya berubah nggak sih? Berubah lah, semuanya berubah dari awal, ulang lagi dari awal. Bimbingan judul dulu. Walah. Ya, begitulah, ulang lagi. Jadi tanya iya gitu. Iya. Artinya udah setengah perjalanan dan sekarang udah bikin yang baru lagi dan akan segera ujian ya. Amin. Nah, terus gimana? Jadi sebenarnya sekarang semuanya serba virtual ya Kak ya. Iya. Apapun itu masa-masa seperti ini kan proses pengerjaannya di literatur kan juga gitu kan. Nah, menurut Kak Ade, seberapa semangat sih ketika kita ngerjain di rumah gitu loh? Atau sebenarnya enakan ngampus Kak? Sendiri lebih di kampus ya, karena kalau di rumah emang sih lebih santai di rumah, tapi karena kelewat santai, jadi motivasi untuk ngerjain tuh nggak ada. Ya, kalau di rumah kan yang tahu skripsi kita kan kita sendiri gitu. Tapi Begitu kalau ya. di kampus kita ngelihat teman udah sampai mana, jadi tiba-tiba ya udah langsung naik gitu kan, skala motivasinya jadi tinggi. Iya, kebanyakan nonton Tambahan Oke, nah terus seputar referensi. Jadi itu lebih proses pertama dan seberapa sulit mencari referensi itu. sendiri literatur jurnal ya, pakai jurnal terus juga nyariin lebih enak ini perpustakaan offline sih. Kalau dari pengalaman lebih enak, lebih keras. Kadang kalau misalkan di semuanya ada, tapi kalau di online tuh ya ada sih gitu. Jadi ketemu untuk buku yang dicari itu pasti ketemu gitu. Oh gitu. Mungkin juga nggak full ya yang ada di online juga karena kan orang apa ya malas berbagi paling reviewnya gitu kan. Ini Iya. nggak sih kalau gitu? Terus juga kalau online itu kita kan sistemnya minjem nih. Jadi kalau stoknya habis kita harus nunggu dan itu pun harus rebutan. Nah, jadi pengalamannya di situ. Jadi kita kadang kehabisan stok minjem. Oke, oke. Nah, terus selama ngerjain skripsi nih ya, selama ngerjain skripsi masa pandemi ini, ada sesuatu yang dirinduin nggak sih selama proses pengerjaannya?
proses pengerjaan yang dirindukan pasti bimbingan ya, bimbingan offline ya. Terus juga ngumpul sama teman-teman juga. Kan kalau misalnya ketemu teman kan bisa langsung ceritanya apa aja. Jadi di sana ya bisa saling berbagi lah sama teman-teman yang lain gitu. Dan juga suasana kampus. Biasanya kan kalaupun bimbingan, jenuh-jenuh amat orang banyak. Di sini azan loh. Oh gitu. Nggak rindu ini, Pak. Apa namanya Apa? marah-marah sama dosen karena salah skripsinya, salah penulisannya. Dia dimaki-maki kamu ya katanya. Kok ngerjanya gini? Sudah dibilang begini masih aja katanya. Tapi aku kalau bimbingan gak pernah sih sampai dimarah. Wih, keren. Tapi mungkin yang paling ini tuh kalau nggak bisa ketemu dosen itu, karena kan kita butuh dosen ya, jadi harus Iya. dikejar terus. Nangis nggak kalau misalkan nggak ketemu dosen, nungguin, kadang sarapan nggak sempet, dan apa ya, lebih tepatnya Benar-benar mau ketika pas sampai prodi itu mau beli sarapan aja kayak nanti aja deh, ntar bapaknya nggak ketemu kelewat gitu. Nah tiba-tiba udah dari pernah. pagi sampai sore nggak ketemu tuh gimana rasanya coba? Iya pernah kemarin kan seharian nunggu nih bapaknya itu ada, jadi pas ngadep bapaknya Hmm? bilang, maaf ya saya mau uji. Ya udah kan ditunggu, nanti mungkin habis Jumat habis nguji dia bilangnya. Ya udah Ya nunggu terus, kan, nunggu, pas ngadep lagi, aduh kayaknya nggak sempet, ya udah Senin aja ya katanya. Ya ampun, di situ udah seharian nunggu. Ya gimana lah rasanya nunggu kan. Akhirnya iya. pulang ya sedih lah. Nangis nggak tuh? Sampai nangis nggak kira-kira? Nangis tuh enggak sih, tapi sedih aja gitu. Ngomel Iya, sendiri iya. dalam hati. Aduh, nih bapak ini nggak tahu nih saya sarapan udah enggak, ya kan? Pokoknya duduk aja di depan prodi gitu, tapi akhirnya dicuekin gitu ya. Iya, ditolak langsung loh. Kayak gitu ya Oh, rasanya ditolak. iya, makanya itu gua kira bagus sebenarnya. Iya, Berlatih sakit tak menunggu, berdarah itu. berlatih ditolak, berlatih di Iya benar. marah-marah, komplit lah. Jadi kalau misalkan hampa aja, Iya sih, jadi lebih tangguh ya, jadi lebih disiplin juga. iya Disiplin itu nunggu. iya disiplin menunggu. Kuat ketika ditolak ya kan. Iya benar. Mungkin esensi skripsi itu di sana kali, di apa namanya, di nilai-nilai itu kali ya. Sebenarnya ada juga kan orang-orang Bisa yang jadi sih. sebenarnya nggak terlalu fokus di isinya ya kan, tapi mungkin Iya. lebih tepat gitu ya kali, apa nilai-nilainya itu ya yang di mata kuliah ya kan. Jadi kalau misalnya nggak mata kuliah ya udah selesai, tapi kalau itu aduh, berat berat berat. Nah terus apa aja nih persiapan KADE? Ya gimana? Persiapan Kak Adel selama ini buat apa namanya, buat ujian nanti gimana? Apa aja Siapkan maksudnya persiapan? Nah, ya ngumpulin ngumpulin semua referensi kayak buku-buku yang dalam bentuk fisik, karena kalau seminar itu harus ada buktinya, maksudnya buktinya harus dikumpulin, terus jurnal-jurnal juga harus ada.
Terus juga Ah, belajar sih, dan juga mempersiapkan diri mental, lebih tepatnya mental sih. Karena kalau misalkan kita presentasi di depan dosen terus panik, kan semuanya hilang. Oke. Nanti apa namanya, ujiannya virtual atau langsung nih? Offline langsung. Oh, Jadi offline ya? kalau di khusus prodiku apa ya, dosen tuh nggak mau yang namanya online, katanya kalau online itu nggak ilmiah. Iya, karena gitu ya. Mungkin ini kali nggak puas buat obrak-abriknya nanti kan nggak bisa Bisa jadi. buat obrak-abrik. Buka Ya, ini bisa apa nih jadi. yang nanti siap-siap aja nanti Tapi dicoret-coret. tapi tetap maksudnya matuhin protokol kesehatan kayak pakai masker, terus nggak apa ya, nggak kerumunan lah istilahnya gitu. Iya, jadi cuma nanti penguji sama peserta saja ya, mungkin Sama gitu ya. peserta. Iya. Oke, oke. Nah, kira-kira tips-tips nih ada nggak buat teman-teman yang masih berjuang di masa skripsi ini kan, terutama di pandemi ini kan, apa ya, pandemi ini semacam dibilang cozy zone, iya ya, zona nyaman, iya, tapi di sisi lain nggak nyaman juga, iya ya kan, semuanya nggak berjalan, orang pada ini kan. Kalau tips, mungkin lebih tepatnya tips untuk diri sendiri Boleh. lagi sedang berjuang gitu. Yang pertama, niat sih. Yang pertama Oh, niat. Kalau udah ada niat untuk ngerjain, pasti dikerjain. Terus juga action. Selain niat kan harus ada aksi juga kan. Dan orang tua biar dapat support gitu. Kalau misalkan kita punya motivasi, pasti sama aksi tadi bisa dikerjakan gitu. Jadi tetap semangat. Jadi jangan ngerasa diri sendiri yang apa ya, yang kena dampaknya, tapi banyak kok yang kena, bukan hanya diri sendiri tapi banyak orang yang lain gitu. Jadi tetap semangat aja. oh gitu, oke, oke, oke. Nah, harapannya nih kira-kira kira-kira Kak Adel aja nih. Ya. Gimana? Kira-kira Kak Adel kapan nih ini selesai COVID ini, kira-kira bulan depan kah atau melihat dengan fakta sekarang ya kan? Kalau selesainya kayaknya nggak bakal selesai deh. Nggak Karena bakal kalau selesai ya? iya, nggak bakal selesai sih, tapi mungkin lama-lama akan menurun aja sih. Korbannya bakal menurun, terus isu-isu, maksudnya berita-berita juga bakal terkubur gitu. Memang nggak bakal Oh, hilang, nggak ada. paling ada menurun saja jumlahnya, Kalau untuk beneran turun, bersih, hilang nggak ada, nggak sih, kayaknya nggak, tetap ada. tetap abadi Kayaknya dia. COVID-nya betah deh di Indonesia. Wah, bisa apa ini kayaknya kalau dia apa tinggi terus kayak gini kan, kitanya yang kacau. Ya benar Ya, sih. semoga COVID-nya cepat mereda ya. Kalau hilang kayaknya Cepet memang ya. nggak mungkin. Tapi Supaya mungkin nanti menurun. Butuh kerjasama sih, maksudnya kerjasama seluruh warga negara Indonesia kali ya, iya, iya, masyarakat benar-benar. Indonesia. Sepakat, sepakat. Biar aktivitas kita kan menjadi normal lagi ya kan. Iya. Jadi normal, terus research juga bisa berjalan Iya. juga. Mungkin bisa saling bagi semangat gitu kali ya. Iya, benar, benar.
Oke, nah, mungkin itu, gengs, teman-teman semuanya, percakapan kita, diskusi kita bersama Kak Adel yang sebentar lagi akan ujian skripsinya, ya kan? Amin. Amin, ya kan? Itu adalah Doain. suatu Ya. rumit kisah di mana masa pandemi yang awalnya harusnya udah selesai, tiba-tiba corona menyerang, ya kan? Jadi kalau ada pepatah kita kemarin-kemarin sebelum negara api menyerang itu udah avatar ya. Jadi bisa dipakai sebelum COVID menyerang. Dan semoga kita cepat, mungkin lebih tepatnya sadar bisa sehingga jumlah corona ini cepat menurun. Terus semuanya bisa pulih dengan segera, gitu ya Kak ya kali. Ya, benar. Oke, segitu saja teman-teman diskusi kita bersama Kak Adel. Kita doakan supaya beliau dapat nilai A ya di ujiannya nanti. Amin. Amin. Kan enak tuh, jadi IPK-nya makin melejit. Kita di diskusi kali ini tentang hanya melakukan research atau melakukan akhir di masa COVID-19 jika belum COVID-19 dan simak diskusi-diskusi kita selanjutnya di channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.